pemirsa yang ada di webinar kegiatan kita pada siang kali ini. Untuk kegiatan siang kali ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Heru selaku moderator pada acara hari ini, saya akan memaparkan tentang kegiatan yang sudah dicanangkan oleh Pandi sejak akhir tahun 2020 kemarin, yaitu merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara. Saya akan memaparkan beberapa slide, mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Oke, baik, Bapak Ibu semuanya sudah lihat slide-nya. Jadi kegiatan yang Pandi laksanakan saat ini adalah merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara. Nah, kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan nanti akan kami jelaskan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian apa yang kami rencanakan untuk menjadi tujuan kegiatan ini ke depannya. Next. Jadi sebelum masuk itu mungkin sekilas saya akan jelaskan tentang Pandi. Pandi adalah pengelola nama domain Indonesia, di mana kita organisasi yang dibentuk oleh multi stakeholder. Ada dari akademisi, dari pemerintah, dari komunitas internet, dan yang lain-lain. Jadi Pandi karena dibentuk oleh multi stakeholder ini tadi, oleh beberapa lapisan masyarakat Indonesia, maka Pandi punya kewajiban untuk mengembangkan internet di Indonesia. Mengembangkan internet di Indonesia bukan hanya yang sudah ada, akan tapi apa saja yang potensi yang memang bisa kita masukkan ke dalam dunia digital, dunia internet. Pandi berkewajiban untuk untuk memasukkan semua lapisan masyarakat tadi supaya bisa masuk ke dalam dunia digital, khususnya di internet. Next. Nah, kalau kita bicara mengenai kegiatan merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara, ini yang pertama adalah terkait dengan pelestarian aksara. Walaupun kalau kita lihat ya tadi disampaikan oleh Pak Heru, ini bukan hanya terkait dengan pelestarian aksara saja, tapi nanti bisa kita kembangkan lebih jauh lagi, di mana aksara-aksara yang sudah bisa kita lestarikan, yang sudah kita bisa masukkan ke dalam dunia digital, ini nanti bisa kita gunakan lebih lanjut lagi. Nah, dalam pelestarian aksara ini tadi kita punya beberapa langkah. Nah, langkah di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah digitasi terlebih dahulu, di mana digitasi ini tadi adalah langkah awal supaya aksara-aksara kita, di mana aksara Nusantara yang memang sudah ada selama ini, sudah pernah digunakan pada zaman dahulu, dan mungkin ada beberapa yang sudah digunakan zaman sekarang, yang awalnya ditulis di batu, di kertas yang mungkin umurnya tidak bisa tahan lama dan sebagainya. Ini perlu kita masukkan ke dalam dunia digital supaya bukti-bukti aksara yang memang sudah ada, yang sudah dipergunakan, ini dapat kita lihat di dalam dunia digital dan tidak mudah rusak dan tidak mudah hilang juga. Kemudian setelah kita proses digitasi, nah kalau proses digitasi ini tadi sudah banyak dilakukan, walaupun ada beberapa aksara yang masih perlu kita sempurnakan kembali untuk masuk ke digitasi, termasuk bukti-bukti sejarah dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada kita masuk ke digitalisasi. Nah, digitalisasi ini tadi adalah salah satu cara supaya aksara-aksara ini tadi selain dapat lestari, tapi juga bisa digunakan. Jadi nanti kalau misalnya ada beberapa pihak yang ingin mempelajari aksara tadi, baik itu dari Sunda untuk aksara Sunda, Jawa untuk aksara Jawa, Bali untuk aksara Bali, Pegon, dan yang lain sebagainya, ini tidak hanya bisa dipelajari oleh kalangan-kalangan tertentu, dan mereka tidak harus datang ke misalnya ke lokasi-lokasi tertentu, misalnya di kampus yang memang ada penelitian tentang aksara, atau mungkin di museum dan sebagainya. Tapi dengan adanya digitalisasi ini tadi, kita harapkan aksara-aksara Nusantara ini tadi bisa masuk ke dalam dunia digital, nanti ujungnya adalah masuk ke dalam internet, di mana kalau kita lihat sekarang ini hampir semua aspek kehidupan kita masuk ke dalam dunia internet, karena dianggap bahwa kalau misalnya tidak ada di dunia internet, di dunia digital, lambat laun apapun yang akan kita laksanakan bisa jadi punah. Tapi kalau nanti kita sudah masuk ke dalam dunia digital, apalagi internet, jejaknya akan semakin lama, dan selama internet itu masih digunakan, orang-orang masih bisa untuk mengakses aksara tersebut. Next. Oke, kemudian tujuan acara kegiatan merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara
Nusantara ini tadi adalah pertama kita mendaftarkan semua aksara Indonesia ke dalam ISO dan SNI. Di sini ada dari BSN dan dari komunitas-komunitas penggiat aksara, kita berkolaborasi untuk bisa membuat sebuah standar, di mana standar-standarnya ini tadi akan kita ke SNI, kemudian masuk ke ISO melalui Unicode. Kemudian nanti di pendaftaran ujungnya setelah kita masuk ISO dan SNI tadi ujungnya ke Unicode, dan kita akan mempunyai sebuah nama domain dengan beraksara Nusantara, atau kalau kita biasa sebut namanya internationalized domain name. Kemudian nanti karakter-karakter yang kita gunakan pun setelah kita standarisasi bisa kita gunakan selain jadi nama domain, nanti bisa juga nanti kita punya emailnya nanti kita bisa pakai email yang beraksara Nusantara gitu. Kemudian kita punya website konten-kontennya beraksara Nusantara dan yang sebagainya. Itu nanti akan bisa untuk melestarikan dan menumbuhkan penggunaan aksara Nusantara tadi. Kemudian kita juga melakukan kegiatan sosialisasi penggunaan aksara Indonesia atau aksara Nusantara tadi. Kemudian setelah itu adalah salah satu cara kita supaya lebih mudah masuk ke dalam dunia internet. Kita mudah untuk sosialisasi, kita mudah untuk melestarikan dan sebagainya adalah kita mudah untuk menggunakannya. Untuk menggunakan ini tadi kita butuh beberapa tool. Toolnya ada aplikasi, kemudian ada keyboard, baik itu keyboard virtual maupun keyboard fisik dan lain sebagainya. Di mana alat-alat ini tadi itu sebagai salah satu cara untuk mempercepat bagaimana penyebaran atau penggunaan aksara Nusantara di Indonesia, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri juga yang ingin mempelajari tentang aksara Nusantara. Next. Oke, nah kalau kita sebut yang pertama tujuan kita adalah internationalized domain name, yaitu adalah nama domain yang menggunakan aksara non-Latin, di mana aksara non-Latin adalah aksara-aksara yang bukan ABC dan seterusnya. Dia adalah aksara, bisa jadi aksara daerah dan lain sebagainya. Nah, aksara daerah di Indonesia yang kita namakan aksara Nusantara ini tadi, kita harapkan bisa untuk masuk ke dalam dunia internet. Kemudian next. Nah, kalau kita lihat di beberapa negara yang lain, aksara-aksara daerahnya sudah banyak yang terdaftar sebagai nama domain. Nah, nama domain itu salah satu wadah kita, cara kita supaya aksara kita tadi sudah bisa diakui di dunia internasional. Jadi kalau kita punya aksara ini dan sebagainya tadi, dengan menjadi sebuah nama domain, kita akan diakui secara luas. Dimana kalau kita lihat di India ada 22 aksara yang sudah didaftarkan di ICANN. Kemudian kita lihat lagi next. Kalau di Malaysia sudah ada satu aksara, di mana aksara daerahnya yang didaftarkan adalah Arabik Jawi. Nah, Arabik Jawi walaupun namanya ada kata-kata Jawi, ini malah sudah didaftarkan oleh Malaysia. Kemudian next. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri saat ini kita masih belum punya nama domain yang beraksara daerah. Padahal kalau kita lihat di sini di petanya ada banyak sekali aksara-aksara daerah yang dimiliki oleh Pandi. Nah, nanti kenapa ini belum bisa didaftarkan akan kita lihat di beberapa slide berikutnya. Next. Nah, untuk kenapa kita belum bisa mendaftarkan aksara Nusantara yang kita miliki tadi, salah satunya kita perlu beberapa proses. Nah, proses ini tadi yang perlu kita lalui, salah satunya adalah dukungan dari pemerintah, dukungan dari komunitas, di mana alhamdulillah kita sudah banyak dukungan dari pemerintah maupun komunitas. Ini dibuktikan dengan salah satunya surat, kemudian kita bikin surat dukungan, kemudian kita bikin juga kegiatan sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, setelah ini kita juga akan membuat sebuah standar, di mana standar ini kita libatkan komunitas, kita libatkan pakar-pakar dan lain sebagainya, supaya nanti ini jadi sebuah standar font tadi, di mana standar font yang sudah kita punya akan kita sampaikan kepada BSN untuk dijadikan standar nasional Indonesia atau SNI, di mana kalau nanti sudah bisa menjadi SNI, beberapa perangkat-perangkat digital, aplikasi-aplikasi digital yang ada di Indonesia ini bisa masuk nanti dimasukin aksara Nusantara yang sudah kita buat standarnya tadi. Nanti ujung-ujungnya setelah kita sudah masuk ke SNI, sudah terdaftar di ISO, kemudian di Unicode-nya statusnya sudah bukan limited lagi tapi sudah menjadi recommended. Nanti nextnya adalah
aksara-aksara yang tadi itu bisa menjadi nama domain, kemudian di mana nama domain tadi bisa diakui secara global, secara internasional. Kemudian kita juga bisa mengembangkan platform-platform digital kita. Salah satunya tadi kita punya aplikasi yang bisa menggunakan aksara daerah. Kita punya keyboard yang keyboardnya aksara daerah. Nanti akan saya tunjukkan di slide berikutnya salah satu produk keyboard yang dibuat oleh Udayana. Nanti ada Pak Cok juga izin menampilkan sekilas gitu sebelum nanti di launching oleh Udayana. Next. Nah, kalau kita lihat keyboardnya seperti ini, contohnya yang dibuat oleh Udayana. Nah, keyboard ini tadi salah satu tool untuk kita supaya bisa mudah untuk masuk ke dunia digital. Dengan adanya keyboard ini tadi kita bisa ketik bukan hanya di Microsoft Word atau mungkin di browser dan sebagainya. Tapi ujungnya nanti kalau kita misalnya pengen bikin aplikasi yang bisa memasukkan nama kita ada pakai aksara daerah atau aksara Nusantara. Kemudian kita pengen masukin password kita menggunakan aksara Nusantara gitu. Atau yang lebih advance lagi misalnya mungkin Pak Ono bisa menambahkan, kita bisa ngoding bikin aplikasi aksaranya aksara daerah. Nanti hackernya kalau mau ngehack bingung nih, harusnya nulis ABCD, passwordnya aksara daerah. Jadi benar-benar kalau menggunakan aksara daerah tadi bisa digunakan dalam keseharian kita, bukan hanya untuk pelestarian aksara seperti yang disampaikan oleh Pak Heru di depan. Next. Nah, ini tadi satu kesatuan dari Unicode, kemudian ISO dan SNI. Walaupun kalau kita balik kita perlu SNI dulu, kita perlu ISO-kan dan ke Unicode. Nanti dengan adanya 3 kesatuan ini, aksara-aksara Nusantara akan dapat menjadi standar, kemudian diakui di seluruh dunia. Dan kemudian di sini untuk mensukseskan program ini, program Maju Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara ini tadi, Pandi menjadi member dari Unicode. Jika ada beberapa update, kemudian kita ada usulan dan sebagainya, Pandi akan memberikan usulan-usulan kepada Unicode supaya aksara-aksara Nusantara dapat menjadi standar di global dan statusnya kita naikkan dari limited menjadi recommended untuk yang sudah ada, dan yang belum ada kita coba untuk mengusulkan supaya ini bisa masuk ke Unicode. Next. Nah, ini peta-peta aksara Nusantara. Tadi kalau kita punya banyak aksara-aksara daerah, aksara Nusantara di sini ada yang statusnya sudah terdaftar di Unicode, statusnya masih limited. Kemudian yang merah ini belum terdaftar di Unicode. Kemudian yang masih abu-abu ini masih perlu penelitian lebih lanjut, di mana tadi masih perlu didigitalisasikan tuh. Jadi digitasi masih belum ada, jadi ini perlu dicek lagi. Biasanya untuk yang warna abu-abu tadi. Kemudian next. Nah, di Unicode petanya kita saat ini sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aksara. Ada 8, 9 aksara. Jadi ada aksara-aksara yang tadi yang sudah terdaftar di Unicode tapi statusnya masih limited, di mana nanti tujuan kami adalah supaya di Unicode tadi menjadi recommended, dan nextnya setelah ini kita bisa melangkah lebih jauh lagi supaya aksara kita bisa diakui secara global. Next. Nah, ini untuk nama domain yang ingin kita daftarkan, yang ingin Pandi daftarkan, nanti kita bisa menggunakan aksara dari Jawa, Bugis, Sunda, Bali, Batak, Arabik Jawi atau kita biasa sebut Pegon gitu, ada juga Rejang dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau misalnya ada aksara-aksara lain lagi yang memang bisa kita daftarkan, sudah masuk ke Unicode dan SNI, nanti kita akan ajukan ke ini ICANN untuk menjadi nama domain. Next. Kemudian nih terakhirnya adalah nama domain. Ini contohnya saat ini kita baru bisa menggunakan XN, dan seterusnya. Ini ada masih translate dulu. Nanti tujuan terakhirnya adalah setelah menjadi nama domain, nama domain kita bukan huruf Latin lagi yang paling atas, tapi nanti bisa paling bawah, yaitu contohnya misalnya pandi.id gitu. Nah, pandi.id-nya tadi itu tidak menggunakan huruf Latin lagi, tapi nanti kita bisa menggunakan contohnya ada aksara Jawa atau aksara Sunda dan lain sebagainya. Itu salah satu tujuan kami supaya penggunaan aksara-aksara dari tadi begitu masif. Next. Ini peta bahasa. Next saja. Kemudian aktivitas-aktivitas yang Pandi lakukan, kita ada dengan komunitas, dengan Jogja, dengan kampus Widayana dan lain sebagainya, di mana acara-acara ini tadi adalah supaya program kita untuk menstandarkan aksara dan memasukkan aksara tadi ke dunia digital lebih mudah supaya bisa didukung oleh banyak pihak. Kemudian next, ini aktivitas kembali. Kemudian next,
ini ada surat-surat dukungan yang saya sampaikan tadi. Kita dapat surat dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari akademisi dan lain sebagainya. Di mana surat dukungan tadi sangat diperlukan supaya pihak luar internasional bisa mengakui aksara-aksara Nusantara kita. Kemudian next, ini kenapa ini salah satu alasan sebelumnya bahwa nama domain beraksara Jawa yang kita daftarkan sempat ditolak. Salah satunya adalah ada beberapa standar, kita belum sesuai standar, aksara kita yang ada di Unicode saat ini statusnya masih limited, belum masuk ke recommended. Jadi tugas kita untuk bisa masukkan ke recommended. Next. Nah ini terakhir yaitu adalah program kita mempunyai situs yang bisa dikunjungi yaitu merajutindonesia.id, di mana merajutindonesia.id kita memberikan informasi-informasi mengenai perkembangan aksara di Nusantara, di mana kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan juga kita publish di situ. Jika ada masukan, ada saran, kemudian pengen berkontribusi dan sebagainya, nanti bisa disampaikan kepada tim Pandi melalui merajutindonesia.id. Dan yang terakhir, salah satu tool yang ada di merajutindonesia.id, kita punya aplikasi untuk mentranslate nih. Jadi kalau misalnya pengen belajar tentang aksara Nusantara, aksara daerah, kita sudah ada beberapa aksara-aksara yang sudah bisa kita pelajari. Kita tinggal ngetik, contohnya ada aksara Nusantara nih. Ujungnya nanti ada tulisan-tulisan bahasa Sunda, kita bisa Jawa dan seterusnya. Ini kita dibantu oleh Kang Ilham juga untuk mengembangkan aksara-aksara Nusantara supaya ini bisa masuk ke dalam dunia digital. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini tadi, masyarakat awam atau mungkin pelajar dan lain sebagainya yang belum terbiasa, belum familiar lah dengan aksara-aksara daerah, bisa belajar terlebih dahulu di sini. Nanti bisa kita kembangkan ke kegiatan-kegiatan lebih lanjut, misalnya coding dengan aksara daerah dan lain sebagainya. Oke, next. Ini media sosial kita, bisa ke IG kita Merajut Indonesia atau YouTube channel kita Merajut Indonesia. Dan next. Oke, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Sidik, penjelasannya yang cukup gamblang tentang program